Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bahas good news. Hari ini kita akan bahas tentang kabar baik. Kejadian 1 ayat 31 menulis, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kata sungguh amat baik. Semua yang dibuat Tuhan pada awalnya sungguh amat baik. Katakan amin. Ini kejadian di awal daripada Alkitab. Tuhan buat matahari, bulan, bintang, tumbuhan, tanaman, lalu dia berkata semuanya sungguh amat baik. Desain yang baik. Lalu kita melihat ini sebenarnya Ulangan 30 ayat 9, bukan Kejadian 30 ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Tuhan pun memberikan firman tentang bagaimana seseorang bekerja mendapatkan kebaikan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Saudara lihat, saya garis bawahi bahwa dalam pekerjaan Tuhan Allah melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu. Dan dikatakan kalau satu hari nanti kamu mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan, berhasil, tiba-tiba tokonya laris, diberkati Tuhan, keluarganya naik semua. Tuhan itu bergirang karena keberuntunganmu. Amin. Jadi Tuhan di surga senang dan dia happy kalau lihat Abraham sukses, lihat Pak Tamu Bolon, Pak Benget semua happy, dia senang, dia bergirang. Katakan amin. Lalu kita lihat yang selanjutnya. Esra 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca 1, 2, 3. Pada waktu dasar bait suci diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Ayat 11, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Kita lihat yang bagian atas ditulis pada waktu dasar bait suci, ayat yang ke-10. Pada saat dasar bait suci, lalu di akhir dia tulis karena dasar rumah Tuhan diletakkan. Jadi rumah Tuhan itu dasarnya apa? Kata-kata ini, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi waktu dasar rumah Tuhan itu bukan tergantung dari besarnya gereja, mewahnya gedung, sebuah rumah ibadah, sebuah mezbah Tuhan yang engkau buat baik di rumah, engkau ke gereja ini atau ke gereja yang lain, kemanapun engkau semua dasar rumah Tuhan itu adalah sebab ia baik. Mari baca bersama saya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Jadi ini adalah sebuah desain. Saudara harus taruh dalam hati, dalam pemikiran dasar saudara, dasar daripada jiwa saudara, bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Ada lagu di nggak usah diganti ini, saudara bacanya, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Nah, saudara lihat dasar itu seperti itu. Jadi saudara pelan-pelan saya kembali lagi ke firman tadi, tim multimedia. Udah bisa kembali? Oke. Pelan-pelan saya liatin lagi ya. Di Kejadian
dia bilang semua itu baik, itu desain. Lalu pada waktu dia mau memberkati kita waktu bekerja dan dalam kehidupan, dia bilang aku akan beri engkau kebaikan. Pada waktu dasar rumah Tuhan mau diletakkan, dasar ibadah, dasar jiwa kita, dia bilang sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini dasar desain Tuhan. Bahkan di perjanjian baru Tuhan Yesus dalam pelayanannya, mari kita baca 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segalanya baik. Jadi Yesus datang punya misi untuk menjadikan segalanya baik. Katakan amin. Lihat baik-baik ini. Pada waktu pelayanan Tuhan Yesus, saya minta saudara perhatikan, ada 3 ayat yang menarik. Saya lihat yang sebelah kiri saudara. Marilah Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana aku memberitakan apa? Katakan apa? Injil, karena untuk itulah aku datang. Lalu lihat yang tengah, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan apa? Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mereka mengusir setan-setan. Kita lihat yang paling kanan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, pertanyaan saya adalah Injil itu kita nangkepnya itu sebagai agama Kristen kan? Padahal kata Injil berasal dari kata euangelion dalam bahasa Yunaninya. Yang dalam bahasa Ibraninya adalah basar, sebuah berita baik dari kerajaan. Gospel adalah good news. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus ini berkali-kali bilang, aku memberitakan Injil. Injil ini bukan Injil tentang agama loh. Injilnya adalah, hey, aku punya berita baik buat kalian. Berita baik buat kalian. Berita baik. Good news, good news, good news, good news, good news. Nah, dia bawa ini kepada siapa good news ini? Maka kita lihat, dia bawa kepada orang-orang ini. Mari kita lihat Matius 11 ayat 5, kita baca 1, 2, 3. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin sebuah kabar baik. Jadi dia datang kepada orang yang buta, yang tidak tahu masa depan mau kemana. Orang yang lumpuh berjalan, mungkin yang dia tidak bisa berjalan lagi, mungkin nggak punya modal atau tidak punya koneksi, dia lumpuh. Yesus datang bilang, I have a good news for you. Orang yang tuli, dia tidak tahu lagi bagaimana, ada kabar baik buat Anda. Orang yang miskin mendapat kabar baik. Lalu Lukas 4 ayat 18, mari kita baca. Orang miskin mendapat kabar baik, tawanan mendapatkan pembebasan, orang buta melihat, yang tertindas oleh keadaan dunia ini dibebaskan, dan dia berkata, ada kabar baik buat kamu semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada good news. Waktu perhatikan baik-baik, Matius 5 pertama kali Yesus berkhotbah, maka dia berkata pertama, berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu masih punya kerajaan surga. The kingdom of heaven. Kamu masih punya Tuhan. Ini artinya apa? Kenapa dia berkata begitu? Karena di waktu zaman Yesus, Roma datang dengan penuh bergelimangan harta, dengan marmer, dengan baju-baju zirah, dengan istana-istana marmer mereka semua, dengan sistem-sistem politik tingkat tinggi, para bangsawan, sehingga orang-orang yang miskin merasa cara untuk berbahagia adalah menjadi apa? Gue kaya baru bahagia. Tadi Pak Gideon ngomong, orang berkata bahwa Pak harus kaya dulu baru bahagia. Yesus datang kepada orang miskin dan bilang, kamu juga bisa berbahagia. Amin. Kalau kamu lemah, kamu juga bisa berbahagia. Kalau kamu dalam duka cita, berbahagialah.
kamu akan dihibur. Kalau kamu lapar dan haus, berbahagialah. Bisa berbahagia. Jadi dia mau mengembalikan desain Tuhan dari kejadian tadi. Dia mau kasih tahu kamu yang tertindas, kamu rasa semua sudah habis. Hey, Tuhan itu tidak menciptakan kamu seperti itu. Tuhan menciptakan kamu untuk baik. Boleh lihat kanan kiri, katakan Tuhan ciptakan kamu untuk baik. Saya kemarin diberi kesempatan, Tuhan diundang di gereja di Sydney, Australia. Kita terbang 6 jam. Lalu beberapa teman-teman datang makan, kita makan. Lalu waktu makan, ngomongnya selalu begini. Ya kita nggak biasa Pak makan di restoran. Terus makannya gimana? Kita biasa cari yang makan-makan murah aja, yang sisa-sisa di supermarket kalau malam, biar itu ya Jojo ya. Kalau malam kan dapat diskon ya. Kita beli yang itu Pak. Kita makan seperti ini. Enggak Pak, enggak bisa. Lalu saya bilang sama dia, ya enggak apa-apa toh kalau makan makanan diskon. Kenapa kamu harus sedih? Tetap bisa berbahagia dong. Mau saya ajak ke Warteg Agung. Tehnya bebas loh, pakai gayung, coklat lagi. Enak saya bilang. Engkau juga bisa berbahagia. Coba lihat kanan kiri, katakan engkau juga bisa berbahagia. Loh Pak, kalau saya bahagia, kalau saya diangkat jadi manajer area, kalau saya jadi direktur. Loh kamu jadi office boy juga bisa berbahagia. Katakan amin. Itu loh Tuhan bilang, desain awal penciptaan adalah baik. Good news for you all. Kabar baik buat kita semua. Lalu dia kaget. Ada hamba Tuhan bilang seperti itu. Dia bilang, betul ya Pak, saya sering mengeluh. Ya, gak usah mengeluh. Ngucap syukur aja. Amin. Yang pertama pesan Tuhan Yesus tentang kabar baik. Ada 4 pesan. Yang pertama bahwa Anda tidak sendirian. Kata Anda tidak sendirian ini artinya begini. Mari, pesan Tuhan adalah kamu jangan egois berpikir bahwa masalahmu itu paling berat sendiri. Taulah bahwa orang lain juga punya masalah sendiri-sendiri. Semuanya di sini punya masalah. Dan kalau saudara tahu masalah, saudara kaget, mungkin saya tidak kuat. Ada Pak Tampu Bolon, ada Ibu. Divonis dokter, ada benjolan. Tapi beliau tiap hari semangat melayani Tuhan. Kemarin saya jalan bersama tante saya ke Australia. Dia joget-joget terus di Instagram. Tahukah saudara, anaknya umur 31, dalam puncak karir tiba-tiba dipanggil Tuhan. Suaminya tiba-tiba kena kanker dan meninggal. Saudara lihat orang-orang senyum, saudara orang ketawa dulu, dia enak ya, anak orang kaya, anak orang hebat. Dia juga punya masalah. Jadi Anda jangan egois berasa kalau kamu yang sendirian yang paling susah. Yang lain juga ada. Amin. Saya yang paling susah. Jadi sekarang belajar untuk berperawakan yang baik. Apapun keadaan kita. Saudara bangun pagi, kerja, berpakaian yang baik. Dengan semangat melayani Tuhan. Saudara bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan, kenapa kamu? Saya gak berbahagia. Saya orang cuma gini-gini aja Pak hidup saya. Hey, Yesus berkata, kamu gak didesain seperti itu loh. Aku menciptakan matahari, bulan, bintang. Saudara kalau mau gampang nih ya, kalau saudara lagi stres nih, saya ajakin saudara. Pergi ke taman safari. Lihat tuku Daniel. Dia nggak dari dulu nggak dipromosi jadi manajer, dari dulu ya ku Daniel. Tapi dia happy aja tuh, saudara bawa kelapa, bawa semangka. Dia just be happy. Amin. You can smile. Ayo coba lihat kanan kiri, coba ketawa sedikit. Ternyata kamu juga punya masalah ya. Iya saudara, jangan saudara kira saudara yang paling susah. Jadi stop egoisme. Mulailah mendoakan orang lain. Amin. Yang kedua pesan Tuhan Yesus adalah, mari baca sama saya, mengucap
syukur. Banyak-banyaklah mengucap syukur. Setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Mari baca sama saya. Lalu memecahkan roti itu dan memberikan. Dalam keadaan apapun Anda bisa berbagi. Amin. Yesus kurang loh, 5 roti 2 ikan buat 5.000. Dia tetap pecahkan, dia bagi. Nah, waktu dia berikan kabar baik itu, mujizat terjadi. Waktu engkau mulai senyum, misalnya saudara punya toko, tokonya gak laku, muka bete mulu, ada customer masuk bete. Kenapa? Susah saya, susah. Gak ada orang yang mau deket sama saudara. Tapi cobalah berperawakan yang baik, Tuhan menolong. Be happy, pasti ada hari esok yang baik. Orang mau gak belanja, jadi belanja. Gitu loh saudara. Saudara yang jomblo terus, Jonas ya, jomblo ngenes gitu ya. Be happy, berperawakan yang baik. Sudah diputus pacar, bau ketek gitu, aduh. Terus gak dicukur ini semua, wah udah kayak apa, pesilat-pesilat yang 20 tahun dalam gua gitu. You are good. God is good all the time. Dia ciptakan semua itu baik. Taruh dalam dasar jiwa kita. Kecaplah dan lihat. Mari baca Mazmur 34 ayat 9, 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Satu ayat lagi. Mari kita baca ini. Memang, ini Yusuf berkata 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Taruh tangan saudara di dada, katakan, Allah mereka-rekakan untuk kebaikanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 2 minggu yang lalu saya khotbah pagi, lalu saya khotbah tentang kabar baik. Lalu hari Senin saya dapat berita duka. Sahabat kami, adik kami yang sering juga nyanyi sini, Melita di studio Impact Musik, Melita Sidabutar dipanggil Tuhan. Saya kaget, semua kaget. Saya langsung pergi ke rumah sakit. Sampai rumah sakit saya lihat orang tuanya sudah di lantai dan menangis, sudah kehilangan 2 anak. Dan saya cuma angkat, semua baik, terima kasih. Terima kasih sudah diberikan titipan 23 tahun. Agama Kristen bahkan dalam saat duka pun masih bisa berkata Tuhan baik. That is awesome. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So blessed. Saudara merasa hadirat Tuhan mulai mengalir buat saudara? Kebaikan Tuhan mulai dicurahkan buat saudara? Banyak bersyukur, katakan amin. Hari ini ibadah 3 kali. Ibadah jam 9, jam 11, jam 1. Jam 11 tadi yang khotbah pendeta selebriti, pendeta Gideon Simanjuntak. Jam 9 tadi sepi saudara. Gembala lokal. Saya mau sakit hati. Sepi Tuhan ya. Begitu selesai ibadah 1 jam 10, lalu tiba-tiba final lari. Kolbet jangan sakit hati ya. 10.20 orang udah ngantri dari bawah. Ngantri sampai bawah-bawah tangga semua. Maaf ya Kolbet, yang kedua ngantri semua. Kolbet gak tersinggung kan? Tersinggung saudara. Saya tersinggung. Melayani gereja ini 10 tahun. Lalu ibadah penuh sampai duduk di sini semua ramai sampai di jalan-jalan sampai di luar orang semua. Ibadah 3 sepi lagi saudara. Haleluya. Belajar mengucap syukur. Tetap memberikan kabar baik. Tadi pagi hari ini kan saya ulang tahun saudara. Ya, saya ulang tahun. Pagi-pagi gak ada yang nyapa saya. Saya bilang sama Joy sama Intan, mereka pasti mau surprisein saya nih. Saya bilang, saya pakai jas dulu biar kalau nanti di foto keren. Saya masuk ke hall, gak ada yang surprisein.
Aduh, aku bilang, gimana nih? Ya sudah, saya khotbah tentang kabar baik. Tetap setia. Belajar mengucap syukur. Tetap bisa bahagia kan? Meskipun agak tersinggung. Tapi bahagia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. It's okay gitu loh. Jangan saudara rasa jangan rasa paling susah dunia. Nah, ini masuk ke poin ketiga. Pesan Tuhan Yesus tentang kabar baik. Mari baca 1, 2, 3. Jangan kecewa. Banyak engkau pikir Tuhan akan melakukan ini. Ternyata hal yang kebalikan terjadi. Taruh tangan di dada, kata, jangan kecewa. Bilang buat dirimu sendiri, jangan kecewa. Baca Lukas 7, 23, 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya mau kasih tips buat saudara. Kalau saudara kecewa dengan Tuhan, hatimu tertutup buat semua. Tapi jangan lama-lama. Izinkan hatimu terbuka sedikit. Buat aliran air hidup mulai mengalir ke dalam hatimu. Supaya tumbuh, saya kasih tahunya, tanaman-tanaman yang baru. Pintu-pintu yang baru. Berkat-berkat yang baru. Kalau kamu kecewa, itu jadi pahit lama-lama. Bukan kamu benci sama Tuhan, kamu benci dengan keadaan, kamu terus begitu, yang nanti yang rusak kamu sendiri. Jangan kecewa. Dunia ini masih banyak yang bisa membuat kita berbahagia. Tuhan memberkati dengan alam, tanaman, semua orang-orang. Saudara lucu kan? Punya gembala, gendut-gendut imut gini. Bersyukurlah kalau saudara stres, telepon aja video call. Lihat muka saya, pasti bahagia. Amin. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan buat berkat kanan kiri. Nah hari ini, halo saudara, buka hati kita. Biar firman Tuhan, kabar baik masuk ke hati saudara. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih banyak tukang chef telur buat hidup saudara di episode selanjutnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir tentang kabar baik ini adalah beri buat yang lain. Saudara harus kasih kabar baik buat yang lain. Give good news to other. Kasih kabar baik buat yang lain. Kuatkan orang lain di sekitar saudara. Ya, kita lihat ayat ini. Mari kita baca Markus 4 ayat 11 dengan kuat. Saya sudah mau selesai, saudara. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini dikatakan pergi dan katakanlah, artinya go and tell. Kabarkanlah berita baik ini kepada semua orang. Berita baik seperti apa? Kita lihat lagi selanjutnya. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, pergi kepada orang-orang sekampung dan beritahukan, go and tell about gospel, tentang good news. Kasih tahu orang-orang di kanan kiri saudara tentang good news. Lalu selanjutnya, go and tell, yang selanjutnya adalah, sebentar teman-teman bisa dibantu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya pada waktu lihat Yesus di Bethlehem. Dikatakan mari dan lihatnya. Artinya come and see. Jadi ada dua pesan cara memberi kabar baik. Go and tell. Yang kedua, come and see. Cuma dua kok. Kalau gereja ada misi ke membantu orang susah, membantu pembangunan, bantu saudara, katakan amin. Kalau saudara tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, saudara come and see, ajak orang datang ke gereja. Come and see the goodness of the Lord. Kalau gereja saudara punya Instagram, sosial media, saudara lihat sosial media ada ibadah minggu, repost dong. Itu namanya come and see. Yang di repost, oh ada pendeta viral lagi jatuh mau dimasukin polisi. Wah viral. Kenapa hidup kita tidak ada kuasa? Karena kabar baik tidak disebarkan. Nanti saya tunjukkan ada ayatnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Kabar baik adalah kekuatan Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 5.
Sebab Injil yang kami beritakan, kabar baik yang diberitakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan, ada power. Kenapa hidup kita tidak ada power lagi? Karena Injil tidak diberitakan. Kabar baik itu tidak disalurkan kepada orang-orang lain. Adanya tiap hari mengasihani diri aja terus. Betul nggak? Iya saya susah ya. Aduh orang tua saya, papa saya udah nggak kerja lagi loh, papa saya sakit. Hei, kamu terus hidup dalam mengasihani diri. Tidak ada kekuatan yang menyertai. Tapi waktu gospel diberikan, kuat ya, Tuhan menolong kamu. Come and see to the church. Mari datang. Itu ada kuasa mengikuti kita. Lihat Petrus. Mari kita baca 1, 2, 3. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Nah lihat, waktu Kisah Para Rasul sampai akhir ditulisnya, dia mulai ganti. Lihat ya, Yesus tadi menyebarkan Injil artinya kabar baik. Waktu Kisah Para Rasul sampai Wahyu, kata Injil ditambahi Injil Kristus. Katakan bersama saya, Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Kabar baik Kristus. Ada orang datang ke dunia, diludahi, dicambuk, disiksa, darahnya dicurahkan, mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit lagi. Dia ambil logo paling memalukan di seluruh dunia waktu itu, namanya logo memalukan, namanya salib. Logo penyiksaan. Dia ganti logo salib itu menjadi logo kemenangan. Itu namanya kabar baik Kristus. Kabar baik Kristus disebarkan buat saudara-saudara jatuh berkali-kali, engkau akan bangkit kembali. Saudara sakit, engkau akan bisa disembuhkan. Saudara tidak ada harapan, masih ada harapan di dalam Kristus. Saudara miskin, engkau bisa berbahagia, engkau pegang salib Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita. Itu kabar baik Kristus. Nah hari ini saya menyampaikan firman ini seperti yang disampaikan oleh rasul-rasul di zaman Kisah Para Rasul. Good news for you all. Buat bapak ibu semua ada kabar baik. Buat rumah saudara, buat cicilan. Buat cicilan saudara ada kabar baik. Tuhan bisa menolong saudara. Amin. Nah, Injil Kristus, lihat, the power of God menyertai kabar baik yang Anda sebarkan. Mari kita baca ayat terakhir ini, 1, 2, 3. Siapa mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, jaga lidahnya terhadap yang jahat. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi saya percaya saudara semua pulang dari sini menyebarkan kabar baik, tapi lidah saudara juga berkata yang baik buat diri kita. Amin. Mari taruh tangan dada saudara, katakan, hidupku baik, keluargaku baik, masa depanku baik, sungguh amat baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan dari mimbar ini berkata, jangan kecewa nak, buka hati kembali, terima kebaikan Tuhan. Tuhan baik buat engkau, Tuhan baik buat engkau, Tuhan baik, Tuhan baik. Aku melepaskan kabar baik dan aku bernubuat dalam 7 hari ke depan engkau akan menerima kabar baik dari Tuhan. Kabar baik dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam kehidupan. Mari angkat tangan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.